Assalamualaikum sahabat sembilan. Idul Fitri menjadi waktu yang ditunggu setelah berpuasa sebulan penuh. Momen 1 Syawal selalu dihabiskan untuk berkumpul dan saling memohon maaf. Tidak hanya yang dekat, mereka yang jauh juga rela kembali pulang ke kampung halaman untuk merayakannya. Kemeriahan Idul Fitri memang tidak bisa tergantikan, terlebih kebersamaan yang terbangun setelah sekian lama pergi dan baru kembali. Melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu, ditambah dengan berbagai hidangan makanan membuat suasana semakin meriah pada hari itu. Namun di balik kebahagiaan perayaan tersebut, ternyata masih banyak di antara kaum muslimin yang justru terjerumus dalam kebiasaan yang menimbulkan kemungkaran, bukan kembali suci. 8 tindakan ini justru menimbulkan dosa. Apa sajakah itu? Simak ulasannya pada video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari 99 Channel. Tasabbu, meniru-niru orang kafir dalam berpakaian. Kemungkaran pertama adalah tasabbu, meniru-niru orang kafir dalam berpakaian. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika hari raya tiba, menjadi suatu hal yang biasa membeli pakaian baru. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak model pakaian yang dikenakan ketika hari raya itu tidak mencerminkan bahwa mereka seorang muslim. Banyak di antara mereka yang membeli baju dengan aurat terbuka atau meniru gaya berpakaian artis barat yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Mendengarkan dan memainkan musik, nyanyian, nasyid di hari raya. Kemungkaran kedua yang kerap terjadi ketika hari raya tiba adalah mendengarkan dan memainkan musik, nyanyian, dan nasyid. Imam Al-Bukhari membawakan dalam bab siapa yang menghalalkan khamar dengan selain namanya. Sebuah riwayat dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta. Lalu beliau menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang kafir mendatangi mereka untuk satu keperluan. Lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian dari mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Mas'ud mengatakan, nyanyian menimbulkan kemunafikan dalam hati sebagian, air menimbulkan sayuran. Fudail bin Iyas mengatakan, nyanyian adalah mantra-mantra zina. Ad-Doha mengatakan, nyanyian itu akan merusak hati dan akan mendatangkan kemungkaran Allah. Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah berkata, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia dan tidak disukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, tidak ada satupun dari 4 ulama mazhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya alat musik. Wanita yang bertabarrut. Tidak dapat dipungkiri bahwa hari raya menjadi ajang pamer baju baru. Bahkan banyak di antara kaum wanita yang berhias untuk memamerkan kecantikannya tersebut ketika mereka hendak bersilaturahim ke rumah keluarganya. Padahal perbuatan yang demikian diharamkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarut seperti orang-orang jahiliyah pertama.
Tabarruz adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Seharusnya sebagai kaum muslimin kita harus menyadari bahwa seorang wanita hanya boleh berpenampilan istimewa dan berhias diri ketika di hadapan suaminya, dan bukan di hadapan khalayak ramai ketika di luar rumah. Berjabat tangan dengan wanita yang bukan muhrim. Berjabat tangan untuk memaafkan ketika hari raya tiba menjadi suatu yang biasa kita saksikan. Namun ternyata fenomena tersebut bisa menimbulkan dosa ketika kita berjabat tangan dengan orang yang bukan muhrim. Misalnya seorang pria yang bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Fenomena ini merupakan musibah di tengah kaum muslimin apabila di hari raya. Tidak ada yang selamat dari musibah ini kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini terlarang berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan adalah dengan meraba atau menyentuh, zina kaki adalah dengan melangkah, zina hati adalah dengan menginginkan atau berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Hadis riwayat Bukhari. Jika kita melihat pada hadis di atas, menyentuh lawan jenis yang bukan istri atau bukan mahram diistilahkan dengan zina. Hal ini berarti menyentuh lawan jenis adalah perbuatan yang haram karena berdasarkan kaidah usul. Apabila suatu dinamakan dengan suatu lain yang haram, maka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut juga haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita. Perkataanku terhadap 100 wanita adalah seperti perkataanku terhadap seorang wanita, atau seperti perkataanku untuk satu wanita." Hadis riwayat Malik. Mengkhususkan ziarah kubur pada hari raya Idul Fitri. Kemungkaran selanjutnya yang kerap terjadi ketika hari raya yaitu mengkhususkan ziarah kubur pada waktu hari raya Idul Fitri. Kita memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk ziarah kubur, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sekarang ziarah kuburlah karena itu akan lebih mengingatkan kematian." Hadis riwayat Muslim. Akan tetapi apabila seseorang mengkhususkan ziarah pada waktu tertentu dan meyakini bahwa setelah Ramadan saat Idul Fitri adalah waktu yang tepat untuk ziarah, maka itu merupakan sebuah kekeliruan, sebab tidak ada dasar dari ajaran agama Islam yang menganjurkan perbuatan ini. Meninggalkan waktu sholat. Meninggalkan waktu sholat menjadi kemungkaran selanjutnya yang kerap terjadi ketika hari raya tiba. Biasanya orang akan lupa akan kewajiban untuk melaksanakan sholat karena mereka sibuk bersilaturahim. Padahal perbuatan yang demikian ini adalah salah satu bencana yang amat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir." Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Umar bin Khattab rahimakumullah telah mengatakan di akhir-akhir hidupnya, "Tidaklah disebut muslim orang yang meninggalkan sholat." Bergadang saat malam Idul Fitri hingga tidak sholat subuh dan sholat id. Kemungkaran selanjutnya yang juga kerap dilakukan kaum muslimin ketika menyambut hari raya Idul Fitri adalah dengan bergadang pada malam harinya hingga membuat ia tidak melaksanakan sholat subuh dan sholat id di pagi harinya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat Isya dan mengobrol-ngobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Memeriahkan Idul Fitri dengan petasan. Kemungkaran terakhir yang juga dilakukan kaum muslimin adalah memeriahkan Idul Fitri dengan petasan.
Selain dapat mengganggu orang di sekitar, bermain petasan juga sebuah bentuk pemborosan. Karena pemborosan, kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, adalah menginfakkan sesuatu bukan pada jalan yang benar. Qatadah mengatakan yang namanya pemborosan adalah mengeluarkan nafkah dalam berbuat maksiat pada Allah, pada jalan yang keliru dan pada jalan yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan." Demikianlah informasi mengenai 8 kemungkaran yang sering dilakukan oleh kaum muslimin ketika hari raya. Semoga kita bisa menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat, yang justru mendatangkan dosa ketika hari nan fitri tersebut tiba. Lakukanlah segala sesuatu yang menimbulkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk share video ini ke akun sosial media kalian agar yang lain juga tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.